Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Nikmatul. Kita bertemu dalam kelas ekonomi produksi. Alhamdulillah, tentu pagi ini kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita diberikan kesempatan untuk bertemu, dan sholawat salam semoga juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa sebelum memulai kelas kalian berdoa supaya semua materi yang kita pelajarin pada kali ini semua terserap dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung semester ganjil 2021-2022, dan pada kali ini saya akan sharing tentang fungsi produksi yang sangat terkenal dan sering dipakai sampai hari ini untuk mengestimasi variabel-variabel produksi pertanian, input produksi pertanian, yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas. Minggu lalu kita sudah bahas 3 contoh fungsi produksi. Yang pertama adalah fungsi linier berganda, kemudian fungsi produksi dengan pendekatan DEA, dan yang ketiga fungsi produksi dengan pendekatan fungsi produksi stochastic frontier analysis. Dan pada kali ini kita akan bahas tentang fungsi produksi Cobb-Douglas. Saya akan coba demokan bagaimana mencari sebuah artikel bereputasi kepada kalian semua. Caranya yang pertama, kita coba masuk ke Google Scholar. Oke, I want to stop screen now, and then teman-teman coba ke Google Scholar. Semoga terlihat. Sebentar, saya share screen. Oke, semoga terlihat. Coba teman-teman, kalau saya ketik Cobb-Douglas, untuk tanaman padi misalnya, padi. Oke, Cobb-Douglas padi, karena kita pertanian. Nah, teman-teman akan muncul nih, ada 2.750 artikel yang menggunakan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas. Kita coba lihat tahun 2021, coba kalian klik di kiri atas. Ada 245 artikel yang menggunakan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas. Ada di Sumbawa, padi, ini padi aja, belum wortel, dan lain sebagainya, kentang. Ini padi sawah tada hujan, ini juga menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Kemudian padi sawah di Kecamatan Idapuri di Aceh Besar. Banyak sekali artikel. Simalungun ini ada juga efisiensi teknis usaha tani, tingkat efisiensi usaha tani padi. Oke, banyak sekali. Nah, kita coba cari artikel yang berbahasa Inggris. Coba Cobb-Douglas padinya kita ganti rice. Oke, Cobb-Douglas rice. Ya, nah, jadi ada banyak artikel, ada 1.700 artikel yang menggunakan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas untuk melihat hubungan input produksi dengan produksi. No.
Rice, not rice care, rice. Oke, Copdoglass rice. Nah, ini ada Food and Agriculture Economics ini Q1 ini. Kemudian ada penelitian di Bangladesh juga menggunakan Copdoglass nih, Copdoglass model were initially estimated for nih. Kemudian cost impact of inefficiency ini juga pakai Copdoglass di Nigeria. Di bawahnya di Ghana, kemudian Sulawesi, Sentral Sulawesi, dan seterusnya. Banyak sekali penelitian, baik dalam maupun luar negeri, yang menggunakan pendekatan model fungsi produksi Copdoglass. Salah satu keunggulan Copdoglass production function ini adalah fungsi produksi tidak bersifat linear. Oke, masih ingat kita yang waktu membahas pertama, fungsi produksi ada batas maksimum. Jadi tidak mungkin di dalam 1 hektar kemudian penggunaan pupuk kita tingkatkan terus. 10 kuintal, 15 kuintal, 100 kuintal, kemudian 1000 kuintal, 5000 kuintal, tidak mungkin. Pasti akan sangat jenuh tanahnya. Kalau linear, artinya kenaikan penggunaan pupuk meningkatkan produksi secara linear. Jadi artinya berapapun pupuk diberikan, maka produksi akan meningkat. Nah, itu tidak sesuai dengan kenyataan untuk di produksi pertanian. Oke, bisa difahami? Karena pada saat tertentu produksi maksimal ditambah berapapun pupuk, produksi tidak akan bertambah. Nah, itu artinya fungsi produksi pertanian tidak bersifat linier. Sehingga fungsi produksi Copdoglass yang hubungannya antar produksi itu menunjukkan kuadratik pangkat, tidak kuadratik tapi pangkat, maka itu dianggap paling sesuai. Nah, untuk menyelesaikannya, makanya perlu, jadi fungsi produksi Copdoglass secara umum dapat dituliskan. Oke, saya mau ambil contoh salah satu artikel. Coba. Copdoglass rice, Bangladesh, kemudian ini. Saya tadi nemu yang Malaysia, saya ingin tunjukkan ke kalian sebetulnya bagaimana rice Malaysia. Ya. Ini. Nah, teman-teman, ini di tahun 2021, moga-moga masih terlihat, ada Malaysia's agriculture production drop and the impact of climate change, applying and extending the theory of Copdoglass production. Nah, artikel ini penelitian di Malaysia, terbit di Jurnal Agraris, Journal of Agribusiness, UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini jurnal bereputasi Scopus, terindeks Scopus Q4. Nah, kita coba, kalian kalau mau download tinggal klik 2 kali. Ini jurnal agraris. Moga-moga masih terlihat, teman-teman ya. Nah, kemudian I want to download this article, nih full text, kalian download. Oke, kemudian download this PDF file. Ini. Nah, saya coba file yang sudah terdownload, oke, atau di ini. Saya mau langsung ke
ke tabel yang menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas. Penelitian di Malaysia, komoditasnya adalah padi. Oke, benar ya? Bentar. Komoditasnya adalah climate change. Menggunakan data sekunder dari tahun 1980 ke 2016, berarti 36 tahun, data 36 tahun, dia ingin mengetahui bagaimana jangka panjang pengaruh input dan curah hujan terhadap produksi padi di Malaysia. Oke, kita coba lihat terus di bawah di metode. Saya ingin menunjukkan ke kalian bahwa fungsi produksi, ini research method, ini teman-teman. Cobb-Douglas Production Function, Cobb-Douglas 1928, is a popular economic theory, adalah teori ekonomi yang sangat terkenal dan mendunia, diadaptasi dari fungsi produksi fisikal, kemudian yang di-generate ke dalam 2 atau lebih input produksi, misalnya labor atau labor and capital. Coba nih, jadi A fungsi daripada labor capital. Dan fungsi produksi Cobb-Douglas, ini teman-teman yang sebelah kanan, A labor pangkat alfa, capital pangkat beta. Jadi, A menunjukkan physical output, produksi, kemudian A, L, dan K adalah total input produksi. Alfa dan beta adalah elastisitas dari labor dan kapital. Nah, teman-teman, coba bagaimana kita mencari koefisien regresi dari Cobb-Douglas. Oleh karena bentuknya dalam bentuk koefisien regresinya dalam bentuk pangkat, maka fungsi produksi Cobb-Douglas di dalam analisisnya kita learn-kan, sehingga interpretasi dari hasil analisis fungsi produksi Cobb-Douglas ini adalah dalam bentuk elastisitas. Masih ingat elastisitas adalah persentase perubahan produksi sebagai akibat adanya persentase perubahan penggunaan input. Oke, saya coba ulang ya. Elastisitas adalah elastisitas produksi nih, sebagaimana konsep teori elastisitas di mikroekonomi, masih ingat? Ada elastisitas demand, ada elastisitas produksi. Kalau elastisitas produksi adalah persentase perubahan produksi sebagai akibat adanya persentase perubahan penggunaan input produksi. Delta Q dibagi dengan delta X. Oke? Nah, fungsi, jadi pada sebagaimana persamaan 1 tadi, mengacu pada persamaan umum 1, fungsi produksi jangka panjang dapat dituliskan pada persamaan 2. Nah, persamaan 2, long agriculture, ini merupakan B0 konstanta, kemudian learn INT. INT adalah interest rate. Penelitian ini, penelitian ingin melihat bagaimana pengaruh jangka panjang dari
input produksi terhadap produksi. Jadi memasukkan interest rate nih, long run elasticity for interest rate INT. Kemudian EMP, what is the EMP adalah physical capital employment, tenaga kerja. Kemudian real GDP per kapita, RG, DP, PC, ini. Jadi ada variabel 1 interest rate, kemudian employment, tenaga kerja, kemudian GDP. Oke. Kemudian variabel keempat adalah temperatur. Variabel kelima adalah curah hujan. Variabel keenam adalah tren. Kita coba lihat tren ini apa yang dimaksud. Tren adalah teknologi. Jadi climate change variable and the technology time trend. Tren adalah variabel tren di sini yang dimaksud adalah teknologi time trend. Kemudian ada berapa variabel? Oke. 1 interest, 2 employment tenaga kerja, GDP, temperatur, curah hujan, dan tren teknologi. Jadi ada 6 variabel input yang digunakan menyusun model pengaruh jangka panjang terhadap produksi pertanian. Oke, kemudian lanjut ke bawah menggunakan karena datanya adalah data time series 1980 sampai dengan 2016 berarti 36 tahun, maka harus ada tes untuk stationary data. Nah, tes untuk stationary data sebagaimana yang Hans, Engel, and Granger 87 sarankan, maka menggunakan augmented Dickey Fuller ADF test to confirm the ACT in the stationary process. Nah, untuk stationary data menggunakan rumus pada rumus 3 ini. Kemudian kita tidak perlu bahas secara detail untuk stationary yang ada itu. Kemudian ini. Nah, ini hasil analisisnya. Based on general equation 4, ECM model for variable in this study can be written as equation 5. Nah, dari hasil analisis, kemudian fungsi produksi jangka panjang dari pertanian, adalah demikian pada persamaan 5. Nah, selanjutnya kita coba lihat hasil results and discussion. Bagaimana pengaruh interest rate terhadap produksi pertanian, bagaimana pengaruh curah hujan terhadap produksi pertanian, bagaimana pengaruh labor terhadap produksi pertanian. Kita coba lihat. Nah, tabel 1, summary of stationary test result. Ini coba kalian lihat bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa 6 variabel adalah bersifat stasioner, memenuhi syarat untuk analisis data time series. Kemudian, ini hasil stationary data. Nah, teman-teman, kita coba lihat untuk R square-nya, koefisien determinasi R kuadrat, sebesar 0,966, artinya model produksi pertanian tadi, yang 6 variabel tadi, mampu
dijelaskan oleh interest rate, labor, GDP, suhu udara, temperatur, kemudian curah hujan. Nah, itu variabel produksi pertanian jangka panjang mampu dijelaskan oleh 6 variabel tadi itu sebesar 96,6%. Nah, sisanya adalah variabel yang tidak masuk dalam model. Nah, mungkin dalam jangka panjang indeks upah mungkin. Nah, itu akan mempengaruhi produksi pertanian. Nah, di samping 6 tadi. Estimasi elastisitas untuk interest adalah negatif 0,029. Oke, teman-teman, kita sudah bicara hasil analisis data tadi, data time series 36 tahun, dianalisis menggunakan pendekatan fungsi produksi Cobb Douglas. Oh ya, teman-teman, kalian di dalam menganalisis boleh menggunakan software apa saja. Yang paling sering digunakan itu SPSS, paling simple. Kemudian ada eFuse, ada Stata, ada R yang bersifat online, kemudian ada SAS. Nah, biasanya kalau untuk jurnal-jurnal bereputasi, teman-teman disarankan untuk menggunakan eFuse, SAS, Stata, atau R. Nah, itu. Nah, oke, ini kita, namun itu alat, anak-anakku. Jadi, alat menggunakan apa tidak perlu disebutkan, namun untuk jurnal-jurnal bereputasi biasanya menyarankan alatnya adalah alat-alat yang apa nyebutnya teman-teman? Tadi 4 itu. Jadi Stata, kemudian R, SAS, eFuse. Nah, itu. Seperti artikel saya masuk jurnal bereputasi dunia, saya menggunakan Stata. Jadi pada prinsipnya alat itu semua adalah alat membantu kita untuk mengambil kesimpulan. Oke. Coba kalian lihat untuk nih tabel 2. Kalian coba cermatin. Tabel 2, finding of angle Granger, Cobb Douglas integration test and long run regression. Kita coba lihat. Variabel 1 adalah interest. Bagaimana suku bunga pengaruhnya terhadap produksi pertanian in the long run, dalam jangka panjang. Ternyata negatif, 0,029. Bintang 3, ini artinya adalah bintang 3 adalah 1%, bintang 2 adalah 5%. Bintang 3 sangat signifikan. Sangat signifikan artinya pada taraf diterima pada taraf kepercayaan 99% atau pada taraf nyata pada alfa 1%. Oke. B1 koefisien regresi dari interest adalah min 0,029. Artinya kenaikan suku bunga 1% menurunkan produksi pertanian jangka panjang sebesar 0,029%. Oke, tidak boleh salah, tidak boleh bingung. Coba saya ulang ya. Interpretasi dari hasil analisis Cobb Douglas adalah B, koefisien regresi dari interest adalah negatif. 0,029 itu. Yang nih. S, saya kasih biru. Artinya
kenaikan suku bunga, kenaikan interest 1% menurunkan produksi pertanian jangka panjang sebesar 0,029%. Ini salah satu keuntungan Cobroglass dalam bentuk persentase sehingga disebut dengan elastisitas. Elastisitas suku bunga adalah 0,029. Oke, kita coba lihat variabel kedua. Variabel kedua adalah employee, tenaga kerja, positif 0,513. Artinya, kenaikan employment 1% meningkatkan produksi pertanian jangka panjang sebesar 0,513%. Oke, saya dilanjut untuk variabel 3. Teman-teman, hasil penelitian ini cukup bagus. Ini nampaknya sesuai dengan teori. Kenaikan suku bunga menurunkan produksi. Ya, karena meningkatkan cost. Oke, kenaikan kalau suku bunga naik, maka produksi turun. Karena suku bunga naik berarti cost-nya akan meningkat. Cost dari produksi pertanian karena adanya kenaikan suku bunga. Makanya produksinya menurun. Produksi menurun karena high cost. Kemudian untuk employment positif, oke, sesuai dengan teori, kenaikan tenaga kerja, kenaikan employment meningkatkan produksi pertanian in the long run sebesar 0,51%. Kita coba lihat GDP. GDP juga positif, kenaikan GDP 1% meningkatkan produksi pertanian jangka panjang sebesar 0,51%. Oke. B3. Berikutnya adalah curah hujan, teman-teman. Curah hujan negatif. Ini juga sesuai dengan teori nih. Penelitian di Malaysia nih. Kenaikan rain, curah hujan, menurunkan produksi pertanian jangka panjang sebesar 0,34%. Teman-teman, kalau membaca 0,338, kalau kita dua angka di belakang koma adalah 0,34%. Tadi juga nih, pada waktu GDP 0,509, saya baca 0,51%. Kalau di atas 5, kita bisa mengenerate ke angka selanjutnya. Kemudian kita lihat temperatur juga negatif, kenaikan temperatur 1% menurunkan produksi pertanian jangka panjang sebesar 3,02%. Nah, ini hasilnya sangat menarik nih. Kemudian tren, nih teman-teman, tren teknologi. Masih ingat? Nah, tadi variabel ke-6 adalah trend of teknologi. Teknologi. Positif 0,119. Artinya, kenaikan teknologi, kemajuan teknologi, meningkatkan produksi pertanian. Jangka panjang. Ingat tadi data 36 tahun. Data yang sudah memenuhi standar stationary data, sehingga bisa dilakukan analisis lebih lanjut, dan kalau model signifikan, maka model bisa diinterpretasi. Bisa dilakukan analisis lebih lanjut dengan uji parsial. Oke, dan 6 variabel ini sangat bagus penelitian ini ya, makanya diterima di jurnal bereputasi. Ini 6-6-nya adalah high significant. High significant adalah artinya
sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh itu artinya diterima pada alfa 1% atau pada taraf nyata 99%. Oke, tadi R-square sudah, kalian bisa secara detail membaca tadi yang sudah kita bahas di bawah ini. Ini semua penjelasan tentang semua variabel masing-masing. Teman-teman coba lihat nih paragraf ini aja nih. The estimated elasticity of interest is negative 0,029, which indicated that a 1% increase in the interest rate will result in a decline, menurun in the long run agriculture production sebesar 0,029%. Dengan catatan holding other factor constant, ceteris paribus. The finding occur with the result. Jadi penelitian ini, hasil penelitian ini senada dengan penelitian nih. Nah, ini caranya bagaimana menuliskan pembahasan. Setelah membaca hasil analisis, maka dilanjutkan dengan dukungan pustaka yang relevan, yang sejenis. Ini juga semuanya ascend in the interest rate would lower agriculture production. Bahwa kenaikan interest menurunkan produksi. Ini sebagai konsekuensi diminishing investment due to the increase in the capital cost and the cost of production. Oke, selanjutnya semua dibahas nih sampai bawah, bagaimana employment positif, kemudian juga dilanjutkan dengan dukungan pustaka yang relevan, terus sampai rain, sampai temperatur, dan semuanya. Nah, itulah salah satu contoh penggunaan fungsi produksi Cobb-Douglas. Dan fungsi produksi Cobb-Douglas ini sangat sering dipakai untuk mengestimasi bagaimana hubungan antara input produksi dengan produksi, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kalau jangka panjang menggunakan data time series, data sekunder, tentu kalian harus uji stationary data. Kalau jangka pendek, sebagaimana tadi tuh, yang contoh-contoh artikel yang ribuan, yang tadi bahasa Indonesia, Cobb-Douglas padi, akan muncul ribuan tadi, itu adalah jangka pendek, menggunakan data primer, sekali produksi pertanian, maka kita bisa memprediksi, kita bisa menghitung berapa hubungan antara input produksi dengan output produksi. Baik, mungkin ini tentang fungsi produksi Cobb-Douglas. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Thank you for watching. Ada dua versi yang saya buat pada materi kali ini, materi dalam bentuk podcast dan materi dalam bentuk video EPT. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di semester genap 2021-2022, tentu dengan semangat baru. Hari ini Desember 2021 dan minggu depan kita sudah memasuki tahun 2022. Salam sehat dari Malang, Jawa Timur. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.